Gimana ya, sepertinya nyandak dong, sepertinya nyandak, tapi Mada rasa orang berbahasa tubuh, sampai apa masyarakat juga sudah ini bahwa beliau masih mau dipilih. Gitu. Iya, kan pastilah begitu bahasa tubuh. Tapi Mada orang yang maaf sampai sejauh ini kembali lagi bukan pencitraan, sampai sejauh ini tidak pernah, nggak usah dari bersaudara pun, kakak beradik pun, Mada tidak pernah langsung to the point. Lu harus milih duit gitu loh, atau kan harus pilih pak kita nih, atau pilih naik terus begitu. Jadi tidak ada sampai sekarang. Jadi begini, Mada sambil jalan sampai sekarang tetap dengan niat bahwa Mada ingin tetap maju dan mau dukungan dari semua pihak termasuk saudara tentunya ya, dari saudara, tapi tanpa harus bilang tolong bantu dan ide kita begitu, misalkan kemudian menohoklah istilahnya mau langsung atau begitu nyata. Jadi masih dengan tetap dengan ini bahwa sekiranya masih merasa bahwa kita masih bisa tampung ngoni aspirasi, selama Mada ngoni rasa masih bisa jadi ngoni keterwakilan, silahkan pilih. Tetapi kalau merasa bahwa dari orang ini ada 72 orang sekarang, bahwa Mada itu tidak bisa untuk menjadi ngonipe wakil rakyat yang menjadi ngonipe kebanggaan, tidak bisa. Gitu. Bagi Mada seperti itu. Jadi tetap dengan ini bahwa mungkin saja di mata beberapa orang Mada luar biasa, tetapi mungkin di beberapa orang Mada itu tidak ada apa-apanya kayak gitu. Jadi tetap semua serahkan kepada ya masyarakat, satu ini kita saudara-saudara yang kalau memang masih orang bisa sama-sama untuk Mada tetap mau melanjutkan ini Mada pengabdian di Lamongan Utara, khususnya dapil 3 Bintang Sangkup. Ada jawaban ini memang jawaban ciri khas Bolmut sekali. Kabupaten Padi, Merindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, kembali lagi dengan kita Farid. Orang kembali lagi di konten Mujadiso. Nah, konten Mujadiso ini teman-teman, kalau kemarin teman-teman sudah nonton yang episode pertama itu dengan caleg dari Gelora, Kayanto. Ternyata dari apa yang direkomendasikan oleh Kayanto kemarin, nama-nama caleg kemarin yang orang coba minta, itu ada salah satu caleg yang berespon nih teman-teman, yang coba untuk kita juga boleh begitu. Mujadiso. Dan ada sama-sama dengan Toron kali ini, Toron biasa sapa dengan akrab Madada, atau teman-teman juga bisa sapa dengan Madada, kira-kira begitu. Berikan tepuk tangan dulu Saudara Koro. Apa kabar Mada? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Aktivitas alhamdulillah masih begini-begini. Masih jomblo maksudnya? Itu yang maksudnya belum menikah. Ya, masih mendapat ulti, baru mulai padahal. Aduh. Ini Mada, aktivitas hari ini menjelang 11 hari kalau nggak salah, 11 hari pemilihan. Nah, memang cukup melelahkan. Tapi ini DP asik toh. Nah, jadi memang tadi juga sedikit terlambat datang karena biasa masih ada tamu di rumah. Ya, Mada pikir sama dengan caleg-caleg lain atau incumbent lain. Memang lagi sibuk-sibuk sekarang. Lagi memang sibuk-sibuknya nih. Tapi bukan pencitraan, bukan sibuk pencitraan. Berarti kalau hari lagi sibuk-sibuknya, DP yang sibuk kapan itu? Kalau sekarang sih karena sudah injury time ya, berapa ya? 10 hari? 11. Ini kan tanggal 3. Berarti 11 ya. 3 hari masa tenang. Berarti 7 harian lah ya. Jadi memang orang lagi gencar-gencar. Ada buang-buang waktu lah. Apalagi tahu sendiri toh, banyak gempuran. Jadi pertahanan semua stiker itu. Ya itu untuk teman-teman juga mungkin barangkali yang belum kenal Pak Madada. Madada ini bukan
cuma sebarang caleg, tapi memang so petahana, artinya so lagi dari dulu kemarin satu periode dari tahun 2019 sampai di tahun 2024. Jadi akan lebih banyak sebenarnya yang orang kulik-kulik dari Pak Marada ketimbang caleg yang baru akan nyalek tahun ini sebenarnya, karena Marada sudah pernah dulu. Cuman sebelum orang bercerita yang agak berat-berat itu Marada, selama ini Marada berkecimpung di dunia politik di Bola Mongondo Utara, ini pengalaman pertama atau berapa kali khusus di Bola Mongondo Utara Marada bikin podcast begini? Podcast sebenarnya baru pertama kali. Tapi kalau mungkin mau take video sendiri begitu ya, ada beberapa kali lah. Tapi mungkin cuma konsumsi apa namanya? Di medsos. Ya, di medsos, Facebook, Instagram. Nah, ini mungkin lebih luas kali ya ke YouTube seperti itu. Jadi yang pertama kali. Ya, dan itu mungkin yang pertama kali bukan juga Marada salah sebenarnya, tapi mungkin dalam tanda kutip orang di Bola Mongondo hari ini tuh belum terbiasa dengan dunia digital lebih tepatnya sebenarnya, dengan industri kreatif yang harus dituntut untuk berhadapan dengan kamera. Dan jujur memang beberapa teman-teman orang anti dengan kamera gitu. Takut dengan kamera, kalau ada kamera malu-malu untuk membaca cerita. Ya ala bisa karena biasa sebenarnya. Jadi orang juga sebenarnya mesti paham ya, karena kalau bagaimana mungkin lama-lama step by step makin terbiasa lah. Sekarang kan juga di Facebook sering udah muncul orang bikin konten kreator kayak begitu-begitu. Luar biasa bagaimana ya, orang masa-masa sebelumnya kan belum ada, sekarang sudah apa ya, mama juga emak kan juga sudah lebih masif begitu ya. Lebih banyak itu orang bahas status. Orang pe Birman terlalu ribut menyanyi sore-sore. Tapi ini mungkin ini kita mau sasar ke teman-teman yang anak muda barangkali yang belum tahu nih Pak Madada, yang mungkin belum tahu, karena kan selain podcast ini orang juga mau cari tahu Madada pe masuk apa, selain itu juga orang biar orang-orang baru yang baru lihat Pak Madada bisa tergerak ya, mungkin satu visi dengan Madada, orang bisa bantu di Pak Madada kan begitu. Apa dia namanya? Madada pe aktivitas sebelum terjun di dunia politik. Orang betul tahu itu sebenarnya. Jadi kalau mau bilang pengusaha sih nyadak terlalu besar. Jadi kalau UMKM juga. Iya, selalu merendahkan diri. Yes. Gitu. Jadi memang Mada basicnya pengusaha. Jadi memang sejak awal, sejak lulus SMA nih ya, sejak lulus SMA mau ambil pendidikan formal itu bukan berat gitu loh, tetapi lebih kecenderungan untuk mau bisnis itu lebih besar. Makanya sekarang itu baru mulai coba ya kalau dari dulu gitu, maksudnya ada kasih seimbang antara mau berusaha sama pendidikan, apalagi sekarang ada ambil jalur politik praktis, minimal pendidikan formal itu harusnya sudah dituntut. Agak menyesal juga gitu, tetapi nyadak juga sebesar itu penyesalan, karena begini, bagaimana selain pendidikan formal, sosial bermasyarakat, berbisnis itu kan termasuk salah satu ini untuk sosial bermasyarakatnya kita. Jadi banyak hal yang Mada dapat. Nah, jadi memang awal Mada itu sedikit banyak sih kalau khusus untuk masyarakat Bintauna sudah cukup kenal, cukup kenal, apalagi sudah tahu memang dari awal Mada tuh suka bisnis kecil-kecil, usaha kecil-kecil, sampai menggurita lah ya di Ternate, Balikpapan, Kalimantan ya, Balikpapan juga sempat, Bandung sempat, sampai benar-benar ke Jakarta. Nah, Jakarta, Pekalongan, Palembang, dan pindah lagi ke Kota Mobagu, sampai buka kedai Kampung Bogani, itu salah satu ikon ya. Nah, itu bisa nilai plus juga. Nah, itu salah satu ikon di Kota Mobagu sampai sekarang gitu. Nah, akhirnya ditawarkanlah coba untuk politik praktis, karena memang notabene sudah sempat ada interaksi dengan teman-teman atau saudara-saudara yang sebelumnya ke Jakarta, waktu Mada masih stay di sana ya. Nah, ada orang anggota dewan yang orang kakak-kakak senior termasuk almarhum Pak
Karel Bangko. Ya. Nah itu jadi Mada sempat bantu-bantu ngurus lah istilahnya tiket dan segala macam gitu, akomodasi hotel dan sebagainya di sana. Jadi sedikit banyak sudah sedikit paham begitu. Oh seperti ini katanya metode praktis. Oke. Cuman ini kita garis bawahi tadi kan berada ini dari dunia pengusaha bisnis. Pada secumutnya dari Jakarta, dari Kalimantan, bla 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 sampai ke Baru ada. Jawa Tengah. Ada kedai kampung Bugani yang kita secara pribadi juga setiap turun ke kota pasti orang nongkrong di situ dengan teman-teman lah. Nah, cuman ada satu pertanyaan nih, di Bolmut ya belum ada nggak ya? Jadi begini, waktu di Torang Bali ya 2013. Nah berarti sekitar 10 tahun lebih ya. Nah berarti kalau potong 4 tahun ada politik praktis, berarti bisnis full itu sekitar 5 tahunan. Nah 5 tahunan itu memang sasaran tembak pertama Mada itu ke Bolmut. Nah sebenarnya bukan Bolmut, Kota Bogor. Sebenarnya sasaran utamanya di sini. Nah, mungkin ini Kak Hamdan ya, Torang P senior Torang P ini masih ingat jelas. Mada sama suami itu pas datang ketemu beliau. Tapi waktu itu memang beliau baru 1 tahunan kalau nggak salah sudah tidak menjabat lagi. Nah, saya sempat diskusi lama dengan beliau dan berharap gitu loh, Mada itu berharap bisa jalin kerjasama nih awal karena memang Mada di sini belum punya lokasi tertentu yang bisa untuk dijadikan salah satu badan usaha gitu. Nah waktu itu sempat juga telepon Pak Arthur kalau sama masih di Bapeda ya pertama waktu itu. Nah sempat juga komunikasi itu kira-kira nih bagaimana. Nah dengan pengalaman di luar, pinginnya nih sebelum dibangun Bogani, pinginnya sebenarnya minta ke Pak Hamdan waktu itu kalau masih punya link nih, kalau masih punya link, tolong bisa tidak buat jalur dari perbatasan Bunia itu nih, perbatasan Bunia sampai ke Gunung Potong Kopi Sahangen. Nah, Torang ini kan sejak awal dari Mada kecil ya, masih kecilnya so tahu sekali bahwa Torang ini jadi tempat transit untuk orang singgah makan nih dari jalur Trans Sulawesi. Nah, Mada dari Gorontalo sampai ujung Panang Palu dan sebagainya. Jadi kenapa tidak orang bikin seperti Pantura, jalur Pantura atau yang masuk-masuk ini loh, yang masuk-masuk ke Bandung itu. Nah, di situ tuh banyak semua tempat makan. Jadi kayak tempat peristirahatan, resting area gitu. Namun sejak mungkin sekarang, tetapi masih terkotak-kotak. Nah, adanya di Busisimo itu ada, tapi bagi Mada itu belum tertata. Jadi karena di situ ada pompa bensin, nah kenapa tidak di situ nanti ada musolanya, ada atau masjid yang lumayan ini, jadi mereka bisa rehab, bisa apa gitu. Jadi sepanjang jalur itu, nah bukan cuma untuk makanan tapi bisa sampai ke oleh-oleh khas. Oleh-oleh khas betul. Sama itu juga kerajinan rotan-rotan itu yang dulu dari mana, dari bentuk dari seperti itu. Itu sebenarnya awal, tapi memang Hamdan bilang insya Allah next lah, siapa tahu kakak begitu, kakak masih mau maju kontrak ini, orang bisa kolaborasi seperti itu. Nah tapi sambil menunggu itu karena Pak Tua punya lahan di sana, gitu, ya udah kenapa tidak orang bangun kedai. Nah sudah bangun kedai, ditawarin politik praktis dan masih artinya adaptasi di dunia politik. Orang juga tidak bisa serta-merta sambil berpolitik. Orang ini nanti takutnya masih ada yang begitu. Jadi alasannya di Bolmut belum ada karena memang masih fokus untuk di politik. Fokus mengabdi istilahnya. Sadis, mengabdi. Dan Mada langsung mengabdi dari tahun 2019. 2019 kan ke sini. Ini Mada dari partai apa? Partai Hati Nurani Rakyat. Hati Nurani Rakyat. Kayaknya kayak tapi senior itu. Senior Beni Ramdhani kan. Nah itu lihat coba disebut Pak Beni. Memang Pak Beni kader saya. Yang Pak Beni itu yang mengkader saya. Kalau bukan Pak Beni, saya tidak mungkin kesini. Pak Beni yang benar-benar rakyat kasih
pemahaman kenapa Menguatkan. harus di politik. Yang awal waktu itu sebenarnya masih sedikit inilah, aduh mau maju politik begini karena melihat ya maksudnya orang isu segala Ya. macam yang jelek asumsinya terhadap anggota DPRD. Ya. Nah itulah Mada sebenarnya masih sempat ragu mau terjun ke sini, apalagi so tahu tuh anggota DPR itu tempat sampah lah, Ya. itulah semua lah ada di situ. Jadi ini orang sudah dapat segini baik gitu loh, maksudnya kok orang mau terjun di situ hanya untuk jadi nanti begini-begini. Tapi so far so good lah. So far so good. Nah ini Mbak Dada, ini yang beredar sebenarnya di masyarakat orang kayak semacam ada pesimisme begitu kalau perempuan itu mau jadi pemimpin, dan itu semua mengakar jadi stigma di masyarakat orang kira-kira. Dan Mbak Dada adalah salah satu, barangkali salah satu dari salah 2 atau salah 3 perempuan yang anggota Dewan di Bolu. Cuma dari sendiri ya, kalau dari Hanura kami 10 orang, cuma saya sendiri. Maksudnya yang kemarin yang soal 20 orang yang itu. di sini 20 orang cuma bertiga, kemudian cuma 3 orang kan? almarhumah, tinggal saya dengan Ibu Sri Kandi Bornul satu lagi, Ibu Afrida, kita berdua. Jadi tinggal 2 orang kan kemarin, apalagi sekarang dengan dengan pencalekan lagi ini kan ada banyak sekali digempur oleh caleg-caleg laki-laki nih. Nah, kita butuh suara itu sebenarnya yang dimunculkan, karena ada semacam pesimisme itu di masyarakat orang kalau ngapain sih perempuan itu mengambil ranah atau mau coba-coba ranah politik begitu, yang mau coba-coba jadi pemimpin. Nah, menurut Mbak Dada itu gimana tuh? Nah, kalau Mada sih ambil ininya begini. Mada sih memang sejak awal itu banyak suka orang maksudnya ini perempuan, ini apa namanya, contoh kayak Benazir Bhutto, ya Margaret Thatcher, itu artinya yang sudah lebih dulu ya, sudah lebih dulu. Nah, ada Ratu Balkis ya yang paling lebih dulu ya, itu yang luar biasa lagi. Nah, datang di Indonesia itu kan nggak usah lah kalau pahlawan yang maksudnya di Neraka itu sudah banyak ya, sudah pasti Marta Tiahang segala macam itu udah pasti tahu. Tapi politikus perempuan yang Mada tuh senang sekali, jadi Instagramnya itu Mada follow gitu ya, kayak Nur Arifin, ada si Mutia Hafid, kemudian si perempuan Putri Kamaludin ya di Golkar itu. Nah, Yeni Wahid suka kayak Yeni Wahid begitu. Jadi kemudian yang paling Mada suka itu si Hovifah. Sama saya. Jadi lihat mereka begitu, maksudnya terpanggil loh, mereka aja mampu, mereka bisa begitu. Nah, kenapa tidak begitu? Nah, Mada setuju ya apa yang bilang, kenapa sih perempuan hanya 30% gender? Sebenarnya itu hanya sistem administrasinya istilahnya. Benar keterwakilan 30%, tetapi pada saat kalau dia terpilih tidak pakai sistem 30%. Begitu. Jadi cuma hanya keterwakilan bahwa mencalonkan, sebenarnya salah paradigma bahwa hanya 30% yang dipergunakan, tidak. Tetapi malah meminimalisir, jangan hanya calon laki-laki. Kalau 30% tidak terpenuhi, berarti tidak terdaftar partai, kan? Nah, jadi beda itu asumsinya. Kalau kenapa hanya 30%, bukan 50%? Tidak, karena takutnya kalau tidak dikenakan aturan itu dari PKPU-nya, malah tidak akan tercover calon perempuan. Makanya udah maksimalnya tuh 30% seperti itu. Nah, tetapi 30% itu kalau misalkan ada contoh ya di Hanura Mada berarti 50%, 3 laki-laki 3 perempuan calonnya. Untuk yang tahun Ibu Adriana ada sendiri, kemudian satu lagi dari Apeng Semut, Ibu Vero. Jadi ada 3, berarti 50-50 ya, 50%. Berarti aturan tadi tidak mengikat hanya 30%. Bisa malah semua dari 100% orang perempuan semua, oke, nggak masalah. Baik gitu. Jadi bukan 30% tidak. Dan kalau terpilih pun 4 perempuan, tidak harus membatasi bahwa hanya 30%. Seperti itu. Jadi itu kalau untuk secara administrasinya. Ya, cuma secara administrasi. Tapi kalau misalnya kayak di masyarakat orang hari ini apa nih sebagai caleg dan petahana perempuan yang ingin Mada perjuangkan atas nama mak-mak lah gitu, ibu-ibu calon perempuan di
bola mengundurkan khususnya di DPR. Iya, jadi begini, memang kalau untuk bicara masalah perempuan kan sebenarnya lebih sensitif ya, lebih sensitif dan sebenarnya sering jadi isu hangat lah. Kalau mau dipikir sebenarnya jadi krusial ya di masyarakat karena sebenarnya perempuan itu ya mungkin karena kita dominasi ya atau dominan atau ininya ke orang ke muslim. Jadi kebanyakan bahwa kodrat perempuan itu yang menjadi istri lah seperti itu. Nah padahal sebenarnya tidak demikian. Hanya dalil-dalil juga ya ini bahwa istri membantu suami untuk apa tuh sepertinya sah-sah aja. Nah memang khusus untuk Lamongan Utara SDM dari perempuan itu harus lebih ini sosialisasinya dari dinas sosial, begitu juga dinas pendidikan untuk sekolah karena biasanya mereka udah sampai hanya sampai SD malah ya SMP udah ini cukup enggak juga kalau sekali semua nikah sudah soalnya anak dan begitu. Nah padahal sebenarnya sumbangsih ya dari perempuan itu sangat besar. Nah kenapa Mada merasa sendiri bukan karena Mada bicara perempuan ya, tapi sebenarnya perempuan itu lebih cenderung lebih berempati dibanding laki-laki gitu. Jadi sebenarnya lebih gampang menyentuh ke masyarakat yang paling bawah sekalipun, yang paling maaf kalau dikategorikan yang paling miskin sekalipun, itu biasanya perempuan itu tidak ada batasan biasanya dibanding laki-laki. Maaf ya, bukan mengecilkan laki-laki begitu, bukan, tapi seperti itu biasanya perempuan tuh bisa lebih menyatu begitu, lebih merasa empati, lebih merasa terenyuh begitu. Jadi kenapa tidak bahwa perempuan itu harus menjadi sosok perempuan yang kuat, yang hebat. Itu juga poin yang paling penting kalau garis bawah itu yang tadi yang Mbak bilang itu kalau ternyata di dua sisi antara laki-laki dan perempuan yang justru lebih dominan untuk bisa masuk ke garis yang paling bawah itu justru perempuan yang paling bisa masuk ke empatinya lebih kira-kira begitu. Kayak tadi yang kita ngobrol sebelum mulai ini kan yang kita bilang tadi yang lebih perfeksionis lah begitu kayak cuma laki-laki ya begitu aja. Dan itu harus tolong akui sih kalau pekerjaan laki-laki dan perempuan ya. Apalagi kita secara pribadi mungkin yang ada yang bisa lebih perfect gitu kita begitu di urusan-urusan yang kayak karya seni dan lain-lain. Nah tadi Marada bahas soal pendidikan nih. Nah kita mau bergeser ke sana di Komisi 1 kan Marada ini di Komisi 1 itu yang bidangi juga kan pendidikannya banyak kemarin yang beredar lah di masyarakat orang soal isu-isu yang sekarang kayak misalnya ada orang-orang yang menggunakan ya katakanlah serangan-serangan begitu ke sesama caleg kan begitu, apalagi ke petahana karena itu yang akan dorong robohkan kan begitu ya pastinya kayak ada suara misalnya begini ya ngapain dorong kayaknya harus dorong mau ganti kan dorong selama ini tuh ngapain dorong di sana kan. Nah itu kita butuh Madada punya semacam bukan klarifikasi tapi memang ya apa yang Madada lakukan selama ini perlu untuk juga disampaikan biar bahasa-bahasa itu yang muncul di masyarakat dengan dorong baunya ini bisa terklarifikasi dengan sendirinya sebenarnya. Nah, ini lagi satu hal yang memang sebenarnya sangat penting ini mengedukasi ya. Mengedukasi itu kan juga cuma sekedar untuk orang bicara ini bahwa kita caleg gitu ya, kita petahana dan kemudian Mada mau bicara ini tidak beralasan. Jadi memang sudah bukan tren lah. Seperti biasalah kalau ada kompetisi, ini kan kompetisi, pasti kan yang mau dirobohkan itu kan petahana. Itu dia. Begitu. Kalau untuk sesama itu kayak ini orang ini butuh ini dan biasanya jadi sasaran tembak itu kami ini petahana. Tapi bagi Mada sebenarnya tidak lihat Mada tidak di setiap pertemuan atau apa tidak pernah bukan tidak pernah sebenarnya ada juga tetapi tidak secara signifikan atau tidak secara to the point atau secara langsung maksudnya menjelekan atau person atau siapapun atau caleg yang baru atau caleg yang
maju sekarang gitu atau menyerang pribadi atau apa, tetapi Mada ada mungkin menyentuh, tetapi biasanya kalau kami sesama incumbent pasti masalah kebijakan. Ya, itu saja. Tetapi kepada personal itu bagi Mada itu bukan urusan orang dan tetapi kepada kebijakan begitu. Nah, satu yang Mada harus juga kasih flashback ke belakang ya, supaya orang juga ini jangan cuma asal biasa dorang ada begitu, dorang ada begitu toh. Nah, pertama satu, orang ini sepanjang perjalanan 4 tahun lebih ini ada APBD yang sedang berjalan. Oke. Nah, di luar dari bahwa mungkin ke sini ke torang ini ada yang termarginalkan ya, tanpa torang mesti mau to the point di sini, kita rasa tahu bahwa Dapil 3 ini masih dianaktirikan. Oke. Nah, tetapi APBD yang ada berjalan ini semuanya itu hasil kemasan ya dari DPRD. Ya, dikemas di DPRD, kemudian dijalankan oleh para eksekutif. Itu sebenarnya, dan tidak ada yang tidak masuk di meja kami yang akan dijalankan. Mungkin ada yang salah eksekusi di sana, ya kami juga maksudnya mohon maaf memang harus ada di pengawasan kami, tapi saya sih pikir di sini orang bukan untuk buka kartu toh, gitu. Nah pertama yang ini kami berenam ya, termasuk Mada, incumbent, saat ini ya, mudah-mudahan ini banyak yang nonton, banyak yang memang sekarang saat ini bukan mau bilang bahwa orang ada bekerja, orang hebat, orang bukan seperti itu. Memang masih banyak kurangnya, masih banyak yang harapan orang khusus Dapil 3 tadi yang termarginalkan dan bla 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 itu yang masih belum. Nah, Mada harap juga insya Allah terpilih lagi dan masih bisa mengabdi. Ya, ini bilang mengabdi karena ini mau mengabdi ini sebenarnya nggak gampang ini. Orang di sini benar-benar ini mengabdi. Kalau mau cari uang bukan di sini DP Tampak. Karena tiap hari orang datang minta doi. Jadi bukan mau cari doi, tong mau kim, tong yang mau berbagi, orang ini dan orang maaf secara mungkin tak mau ini bisa lihat yang seperti apa tuh keseharian. Nah, cuma saya Mada bilang tadi mengabdi, Mada begini, Mada mengabdi. Oh ya mengabdi. Oke, mengabdi. Saya Mada kan nomor 1. Ya betul. Terus memang orang pekerjaan belum maksimal. Belum maksimal. Nah, pertama, tahun 2020 ini mengingatkan saja ya, flashback ya, bahwa orang ini diserang pandemi kurang lebih 2 tahun lebih ya sejak orang dilantik. Kita Mada pikir tanpa harus menjelaskan tentang APBD yang tergerus atau terpotong untuk COVID dan sebagainya, dana desa pun lebih mulai dari segala macam untuk APD dan sebagainya, ya toh. Nah, itulah yang maksudnya bagi Mada, toh memang tidak bisa untuk menggerakkan APBD ini sebaik mungkin karena melawan pandemi, dan ini pandemi bukan cuma nasional tetapi mendunia. Jadi ini bukan ngeles, orang bilang, orang Jawa bilang ngeles ini mau baku sambunyi kok ini atau mau ibaratnya mau mengilah jatuhnya, tapi memang begitu yang terjadi. Dan orang juga secara pribadi semua termasuk tunjangan dan apa segala macam orang juga dipotong 60%. Nah itu memang membuat Mada pribadi Mada pribadi itu tidak bisa melangkah dengan leluasa gitu. Karena apa-apa semua ini dengan COVID, apa-apa semua ini dengan COVID, termasuk terpikir kerja sangat turun di lapangan juga begitu. Nah, akhirnya yang orang ini kan sekarang sebenarnya belum setahun lah, baru memulai adaptasi dengan tanpa masker dan sebagainya seperti itu pertama. Tapi tanpa harus menjelaskan lebih, banyak sekali sebenarnya yang sudah orang perbuat, termasuk salah satu kalau orang Komisi 1 kenaikan gaji aparat yang harusnya dari 2016 sudah harus naik sesuai dengan surat edaran dari aparat desa. Iya, aparat desa yang sekarang sudah 2 juta lebih, yang lalu itu dari Komisi 1
Jadi Komisi 1 tuh push terus kepada TAPD eksekutif untuk segera menaikkan sesuai dengan edaran harusnya dari 2015. Karena contoh dari Boltim sama Gorut yang orang sama-sama dimekarkan dan APBD yang kurang lebih sama, mereka sudah lebih dulu aparat naik jauh lebih besar. Nah, itu salah satu terobosan dari Komisi 1. Dan itu menyeluruh loh, semua ada rasa begitu. Nah, memang toh kan bukan untuk ini bahwa toh harus membantu ini begitu secara ini. Tapi saya pikir kalau kayak Farid yang sudah banyak pengalaman di luar apa sudah tahu fungsi APBD itu. Nih, kalau tadi kan kayak gaji aparat desa itu yang misalnya itu kita maksud perlu juga untuk kan selama ini mungkin dorong yang dengar gitu kalau apa yang ada dengan pertemuan ini. Lu juga bisa lihat bahwa ternyata memang nyana kayak orang-orang bilang di luar yang nyana kerja ada poin-poinnya itu kita penting juga untuk orang diskusikan dan biar juga teman-teman di luar sana bisa dengar begitu. Kalau ada poin-poin yang penting dan juga itu perlu untuk dikembangkan di momentum 2019 juga. Nah, kalau di kesehatan kan ada ambil salah satu aja ya. Kalau orang mau merinci satu-satu sebenarnya sangat banyak. Kalau di kesehatan dan lain-lain yang paling ini bahwa kemarin untuk revisi pajak dan retribusi ya itu harus dari DPRD. Karena ini Januari ini sudah harus ketok ya. Januari kemarin sudah ketok itu harus diperdakan tapi sekarang lagi lagi sementara evaluasi. Nah, itu untuk semua retribusi pajak dari mulai PBB, retribusi segala macam dari pasar, puskes dan sebagainya, dari mulai alat suntik sampai alat infus, semua itu ditetapkannya harus orang, gitu. Jadi apakah memberatkan masyarakat, kemudian untuk penyumbang PAD-nya seberapa besar itu harus dari orang, begitu ya. Nah ini mau bilang bahwa sebenarnya fungsi utama dari anggota DPRD itu satu, itu kan ada tiga ya, ada tiga fungsi. Nah pertama itu legislasi. Jadi orang ini bukan itu mau pikir urusan, tapi mau fungsi melegislasi atau memberi payung hukum kepada masyarakat. Contoh kepemudaan apa yang Tora ini. Sementara sekarang Tora masih sementara bahas ya sudah ada naskah akademiknya itu perda tentang kepemudaan. Bagaimana pemuda akan difasilitasi, mana itu sangat banyak. Jadi sebenarnya itulah kadang masyarakat maunya sudah yang tampak sekali, padahal banyak yang sudah orang sudah berkaitan, tetapi mungkin secara tidak disoning. Nah, satu lagi ketahanan pangan, bantuan-bantuan sosial, apa semua itu semua dikupas di DPRD dulu. Termasuk yang sekarang untuk kemiskinan ekstrim dan sebagainya itu tidak ada itu bilang partai tertentu yang punya, nonsen tidak. Itu uang rakyat yang dikemas jadi APBN dari APBD atau dana desa dan kemudian dikembalikan kepada masyarakat lagi. Jadi kalau ada pihak tertentu yang datang, maaf dari pejabat dan sebagainya yang berkuasa kemudian datang bagi-bagi sembako dan sebagainya dan bilang bahwa itu dari personal seseorang atau partai atau bendera tertentu, tidak, itu punya rakyat dan kembalikan ke rakyat. Kalau kayak tadi kan Mbak bilang kayak bantuan sosial dan lain-lain, kita coba tangkap nih. Mbak Dana mau bilang kalau itu yang datang dari eksekutif itu juga ada bagian dari DPR, gitu. Jadi hal-hal apa yang dieksekusi oleh eksekutif? Berapa persen yang akan dijadikan ketahanan pangan yang sudah sesuai edaran? Karena ada surat edaran Mada memang tadi balita karena sangat banyak ini peraturan presiden baku khusus dulu peraturan ini peraturan itu turun ya, nah gitu dah. Ada edaran yang turun untuk satunya itu yang kemiskinan ekstrim itu nomor satu itu ketahanan pangan itu bagi-bagi bansos dan sebagainya. Tahun ini akhir tahun mulai sampai ini awal tahun masih. Nah, ini pada saat juga kita mau jelang pemilu, nah ini memang luar biasa bisa jadi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, Mada sih berharap tidak. Itu sekedar memberi pemahaman bahwa bantuan sosial itu memang harus dan tetap mesti untuk rakyat. Nah itu tadi Mbak Dana kasih semacam gambaran lah ya Pak orang bagaimana dan apa sebenarnya
tupoksi kerjanya Mbak Dada itu di DPRD kemarin dan ada di komisi apa dan apa yang sudah dikerjakan oleh Mbak Dada. Nah itu yang kemarin tuh kita ingin mau tanya lagi Mbak Dada itu kenapa Mbak Dada itu mau nyalek lagi gitu? Apa yang memotivasi itu kira-kira? Iya, jadi begini. Kalau bicara secara pribadi atau membuka ini dulu. Yes. Ini udah lihat ini sama sobat uban. Masih cantik, masih cantik. Saya casing kan, tapi ini sepenuh uban. Jadi begini. Dan itu pada terasa sekali bahwa dengan beban yang di pundak yang ada sekarang dari sejak 5 tahun, dari tekanan dari dalam maupun dari luar, ya termasuk dari asumsi masyarakat terhadap orang, itu sebenarnya secara garis besar menohok dah. Ya, orang bilang. Jadi kena sebenarnya ke orang pribadi, dan kalau orang tidak mampu untuk bekerja ya dibawa stres, dibawa asam lambung dan sebagainya. Dan memang itu yang orang ada hadapi. Nah, ini yang bikin memang lebih cenderung lebih tua sebenarnya madam. Padahal yang sebelumnya tidak datang memang penuh-penuh sebarang buku tidak istilahnya seberuban-uban. Tapi kesini lagi bahwa niat dari awal bahwa apa yang orang ada dapat di luar, ya, atau jaringan yang sudah terbentuk sekarang, yang pekerjaan yang masih belum rampung, masih ada hal-hal yang masih ingin orang suarakan, mengedukasi para saudara-saudara, minimal orang-orang terdekat orang bahwa masih banyak hal yang masih orang perbaiki. Itulah kenapa Mada masih punya keinginan untuk bisa maju lagi, dan bukan juga cuma untuk mendengar bahwa orang masih Mada mau. Kadang kan tidak bisa diukur dari situ. Kadang orang banyak yang lebih cenderung ke surga talinya. Jangan marah mau jadi itu orang nado bilang toh surga talinya. Tapi kalau Bapak Mada bukan begitu. Mada lebih cenderung ke kata hati. Mada masih bisa mau mengerti enggak, masih mau baku-baku bantu enggak di antara saudara. Oke. Telepon, Mada, ini enggak orang boleh nge-podcast? Boleh sekali, mau kata dong. Tapi masih mau kan. Ini karena orang sakit, seolah oma baik-baik apa memberikan lagi. Jadi memang ibarat gayung bersambut langsung. Oh iya ada. Jadi bukan untuk mau pencitraan atau sebagainya, tetapi minimal orang juga sudah lebih tahu jelas. Nah sebenarnya apa yang orang buat ini bukan cuma kayak orang bilang pencitraan, tapi sudah selayaknya ya orang mesti bicara begini, karena yang akan kayak ada misalnya dan beberapa ada 72 kan caleg hari ini di 23, ya orang sebagai masyarakat biasa orang butuh dengar ente sekalian ini mau baca caleg apa dan yang mau bawa begitu, orang butuh dengar begitu kan. Yang ada di jalan-jalan kan hanya baliho kita bicara. Begitu ya. Kan baliho lebih bicara ini kita yang kita kalau kita jadi ini kita mau jadi mau bikin AB. Bukan yang ada berapa orang satu suara begini, bukan gitu kan? Kalau baliho kan yang ada tulis begitu, baliho kita kan bahas baliho kan yang tulis begitu toh. Baliho yang tulis begitu. Nah, dengan adanya kan begini kan orang lebih terbuka, lebih jujur orang ngobrol, dan orang juga bisa lihat langsung, oh kita memilih dia karena memang kualitasnya, dia tahu apa yang dia kerjakan. Itu sebenarnya orang kita dan teman-teman tim PMAU di sebelum Bakti ini ada memang teman-teman Lohuka, Penita, saudara-saudara yang bacalek yang orang ingin sama-sama dengan orang. Sebenarnya ini juga sebenarnya orang saling baku bantu sebenarnya. Kayak kita dan teman-teman tim kemarin Pak beberapa caleg yang orang ini media juga orang kita pikir yang lebih efektif ketimbang baliho, karena ini orang bisa dengar dia langsung apa nih yang orang bawa begitu, orang butuh mau dengar dengan. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang kayak orang lemparkan ini itu beberapa pertanyaan yang memang riset dengan masyarakat. Oh apa sih yang lagi berkembang di masyarakat hari ini soal petahana, soal caleg, apa yang berkembang. Nah itu penting untuk kita mau klarifikasi atau semacam butuh jawaban dari caleg atau petahana kayak tadi kan ada beredar tuh di masyarakat yang terus diganti nyana kerja begitu. Nah dengan tadi kan akhirnya ada dorong backing dengan orang misalnya ada bantuan A, bantuan B, apa yang nggak backing, ada poin penting yang bakal lupa di sana kan sebenarnya. Lalu sebelum dorong eksekusi itu
So dibahas dulu 4 orang ya. nih. Nah, kalau tadi itu Mada alasan nyalek lagi nih. Ada beberapa hal-hal yang Mada pikir dengan teman-teman berikan kepercayaan Mada masih bisa Mada maksimalkan begitu di ruang politik sebagai wakil rakyat. Nah, kemana nih kalau Mada Money politik nih. Nah, kalau Mada dari tadi mau tunggu-tunggu itu pertanyaan itu. Kalau ini nih, Mada kalau Mada mau buka nih, kan tadi Mada kayak motivasi dan menyalek lagi. Apa sih Mada kan menang 2019 pasti punya strategi. 4 tahun berjalan pasti strategi bisa ada yang berubah, ada yang tertahan. Tahun ini Mada strategi kalau mau ya ayolah pilih Pak Kika begitu. Oh, Jordan gitu. Terserah Mada. Pokoknya strategi Mada sampai ayo orang mau nih sama-sama dengan kita begitu. Kalau mau bilang mau sama-sama, mau begini kan apa ya? Gimana ya? Sepertinya nyandak dong, sepertinya nyandak, tapi Mada rasa orang berbahasa tubuh. Sampai apa masyarakat juga sudah ini bahwa beliau masih mau dipilih. Iya, kan pastilah begitu bahasa tubuh. Tapi Mada orang yang maaf sampai sejauh ini kembali lagi bukan pencitraan, sampai sejauh ini tidak pernah, nggak usah dari bersaudara pun, kakak beradik pun, Mada tidak pernah langsung to the point, lu harus milih gue gitu loh, atau kan harus pilih Pak kita nih, atau pilih naik terus begitu. Jadi tidak ada sampai sekarang. Jadi begini, Mada sambil jalan sampai sekarang tetap dengan niat bahwa Mada ingin tetap maju dan mau dukungan dari semua pihak termasuk saudara tentunya ya, dari saudara, tapi tanpa harus bilang tolong bantu dan ini kita begitu misalkan kemudian menohoklah istilahnya mau langsung atau begitu nyata. Jadi masih dengan tetap dengan ini bahwa sekiranya masih merasa bahwa kita masih bisa tampung ngoni aspirasi. Selama Mada ngoni rasa masih bisa jadi ngoni keterwakilan, silakan pilih. Tetapi kalau merasa bahwa dari orang ini ada 72 orang sekarang bahwa Mada itu tidak bisa untuk menjadi ngoni wakil rakyat yang menjadi ngoni kebanggaan, tidak bisa pilih. Gitu. Bagi Mada seperti itu. Jadi tetap dengan ini bahwa mungkin saja di mata beberapa orang Mada luar biasa, tetapi mungkin di beberapa orang Mada itu tidak ada apa-apanya kayak begitu. Jadi tetap semua serahkan kepada ya masyarakat, satu kita, saudara-saudara goyang-goyango, kalau memang masih orang bisa sama-sama untuk Mada tetap mau melanjutkan ini Mada pengabdian di Lamongan Utara, khususnya dapil 3 Bintang Sanggup. Ada jawaban ini memang jawaban ciri khas Bolmut sekali. Kabupaten Padi, Merundo. Untuk apa orang mesti mau di atas, sedangkan orang tahu yang paling di atas itu kan siapa? Wis, oke, betul. Sangat persuasif begitu. Dan justru dengan cara jawab Mada begitu justru lebih orang suka sebenarnya ketimbang langsung tembak begitu. Apalagi orang kultur masyarakat di sini. Masih sangat tradisional. Tradisional, adat masih kuat, kemudian hubungan saudara kenal apa semua yang hukum perasaan tinggi sekali juga betul. Ada masuk. Jadi Mada tetap ya harus menimbang. Nah ini nih Mada. Apa kalau misalnya tadi kan Mada sudah dipercayakan ya oleh masyarakat, insya Allah toh di tanggal 14 itu mendapatkan suara yang signifikan dan masih dipercayakan untuk mendapatkan 1 kursi dari 6 kursi yang ada di dapil 3. Kira-kira di momentum periode berikutnya itu Mada sebenarnya mau memperjuangkan apa? Jadi begini, memang tahun pertama atau periode pertama Mada terpilih itu Mada masih beradaptasi dengan lingkungan DPRD yang baru, artinya masih ke rumah baru nih ya. Mada harus masih mau lihat ini kamar apa, kamar B, kamar C yang memang yang notabene tidak cukup familiar, yang kemudian harus menjadi keseharian Mada selama 5 tahun ini. Yang pertama itu
Mada memang masih sangat buta. Oke. Pertama sangat buta, yang belum tahu bahwa di dalam itu masih ada komisi-komisi diatur, kemudian fraksi-fraksi yang seperti itu. Dan Mada yang notabene menerima saja, waktu itu menerima saja, Mada ditempatkan di komisi 1, ya, ditempatkan di komisi 1 sesuai hasil ini dari fraksi pada saat itu. Nah, kemudian Mada karena hanya mendapatkan 1 kursi dan tidak mendapatkan posisi AKD di Banggar. Nah, sejauh ini yang Mada lihat bahwa memang di Banggar juga, walaupun sekarang ada ketua Bapemperda ya tadi makanya sebut legislasi. Nah, begitu sangat penting, tetapi di situ juga ada, karena ini masuk periode kedua budgeting ya, berarti minimal sasarannya di Banggar. Nah, mudah-mudahan ke depan kalau masih dipercayakan untuk bisa mengabdi, Mada insya Allah bisa di Banggar dan lebih bisa, artinya bisa lebih tahu sebenarnya APBD kita ini kemana-kemanakan, kemudian yang prioritas yang sebenarnya harus orang mau perjuangkan khusus dari dapil kami, dari dapil Bintauna ini bisa lebih tahu. Nah, karena kemarin Mada sudah cukup 5 tahun di pendidikan dan kesehatan sebagainya di komisi 1, insya Allah kalau terpilih, kalau diberi kesempatan ya, Mada akan lebih cenderung ke komisi 2, komisi 2 pertanian dan perikanan seperti itu, karena Mada lihatkan sampai sejauh ini memang masih sangat kurang. Gitu. Nah, apalagi orang perkebunan dan orang perikanan sebenarnya potensi. Nah, jadi ini nih, boleh tuh tambah sedikit, ya kan? Boleh ya, mau tambah-tambah? Masih belum tahu? Wajib. Jadi begini. Nah, ini sebenarnya masih jadi satu unek-unek ya di Mada sejak sambutan atau penyampaian dari penjabat bupati. Ini bukan cuma sekedar podcast nih ya. Ini sebenarnya sudah harus ke arah situ. Jadi bukan mau kritik pemerintah juga nih, kayak gitu. Ini bukan kritik pemerintah. Artinya begini, bukan mau kritik kemudian orang asal-asal ini ya, begini bukan. Jadi begini, beberapa minggu terakhir ini, mungkin sebulan terakhir ini, Pak penjabat bupati dan diikuti oleh Pak Camat. Kemudian ini, beberapa sambutan bupati, penjabat bupati itu terkait dengan komoditas unggulan. Orang tadi kan menyinggung bahwa Mada insya Allah pinginnya bisa mengabdi masih di komisi 2. Nah, jadi gini. Nah, Pak penjabat bupati itu menyampaikan bahwa harga komoditas unggulan bawang merah, kan komoditas unggulan itu salah satu hasil pangan yang menjadi unggulan di salah satu ini, makanya itu dia ada beberapa kategori yang bisa ini dikategorikan unggulan, termasuk beras, jagung, kemudian bawang putih itu salah satu komoditas unggulan di beberapa daerah. Nah, menurut beliau nih, nah kemudian ikuti Camat, karena Camat kemarin di kopi juga, nggak tahu, maaf kalau bilang melatah tidak, karena ini dari seluruh birokrasi ya, beliau juga pasti harus menyampaikan seperti arahan Pak penjabat bupati. Nah, kalau Mada itu bukan ketidaksukaan secaranya, tapi yang kebijakan ya bagaimana. Nah, menurut Pak Bupati, mereka itu setiap Senin itu ada rapat koordinasi dengan pusat, Kemendagri kalau nggak salah ya. Nah, Sulut atau khususnya Bola Among Mondo Utara itu harga komoditas tertentu, tadi bawang merah itu ada di peringkat 5, Tora yang paling tinggi. Nah, jadi itu ada sekitar 40.000 per kilo bawang merah sampai 50.000 per kilo. Nah, Pak Bupati itu kemudian ngecek di lapangan, dan ternyata memang benar, memang sekarang bawang merah ada di angka 40.000 sampai 50.000. Nah, Pak Bupati memulai salah satu strategi baru nih untuk bagaimana menghubungi dinas terkait, dinas teknis yaitu dinas pertanian, untuk memulai mencari solusi nih. Bagaimana caranya
orang petani untuk bisa memulai menanam bawang. Nah, bawang merah ya. Jadi begini. Nah, dan bawang merah kalau bagi Mada sebenarnya bukan bilang tidak setuju sekali, tetapi bagi Mada itu belum sekali. Kalau Pak Bupati, karena menurut Pak Bupati itu sudah cari sudah di ini siapa nanti dari mulai pendamping apa segala macam, apa sih istilahnya kalau di pertanian itu ini pertanian itu penyuluh pertanian dan sebagainya, ahli-ahli ya di bidang itu untuk bisa mengarahkan atau mengedukasi masyarakat untuk mulai menanam ini begitu. Nah, berarti akan menggerus anggaran atau ini APBD yang sebelumnya di pertanian untuk disubsidikan ke bawang merah tadi. Nah, bagaimana begini, Farid? Orang ini kan sejak awal orang petani ini sudah lebih terbiasa ya dengan padi yang sekarang berkembang ke ladang itu jagung. Nah, kenapa tidak? Kenapa tidak? Orang jangan dulu terfokus dengan komoditas unggulan daerah lain yang memang sudah sejak awal mereka itu ya. Nah, nggak usah kalau misalkan udah bilang, oh sama kok kultur tanah gitu, Pak, sama dan sebagainya, apa itu sama. Nah, tetapi kenapa tidak orang push dulu terus? Push secara kontinu di sini. Nah, yang adanya sekarang kan orang tidak continue, tidak push ke sini. Kalau memang orang akan mau dijadikan daerah atau kabupaten layak pangan, berarti kan pemerintah harus benar-benar fokus di situ terus, Maksudnya, memang benar infrastruktur penting, tapi perekonomian masyarakat juga kan penting, begitu. Nah, jadi begini, kalau misalkan APBD yang sudah ini untuk beli pupuk, misalkan beli bibit padi dan sebagainya untuk jagung apa sudah ini, kemudian harus diambil lagi sedikit untuk dibagikan untuk bikin komoditas unggulan lain seperti bawang merah. Apakah nyanda? Maksudnya bukan malah timpang, bisa jadi salah satu tidak akan terpenuhi. Nah, konsumsi beras itu satu hari bisa, kalau yang punya keluarga besar bisa 1 sampai 2 kilogram satu hari. Iya toh? Nah, kemudian di mana-mana se-Indonesia ini orang memang makan pokok itu konsumsi itu beras dibanding dengan bawang putih, bawang merah maaf. Nah, bawang merah itu kan dalam 1 bulan kalau ibu-ibu mau hemat, bisa aja dia cuma pakai 1 biji sapu. Iya kan? Nah, tetapi kalau beras bisa kan karena cuma 1 butir tiap hari, kan tidak seperti itu. Jadi kalau orang push lebih kontinu ke situ, ke pertanian, kenapa tidak? Dan orang bisa beli berkilo-kilo sebenarnya bawang merah, iya toh, dengan hasil ini panen padi tadi, begitu. Jadi bagi kita kemarin penyampaian juga di pesta di kopi, Pak Camat juga mengarahkan itu. Sangat tidak setuju. Jadi nggak usah dulu orang coba ini komoditas ini bawang merah, udah. Karena nanti juga ada masanya dia turun. Kalau dari Cina dan segala masuk habis anjlok sudah pasar, selesai bawang merah tinggal 10.000 per kilo, bisa 5.000 per kilo. Kayak kemarin cabai, sempat melunjak, tapi memang setiap tahun kan khusus di Desember pasti naik. Desember naik. Nah, sekarang udah tinggal tadi di pasar 15.000 1 ton itu sekitar 2.000 perak. Nah, beras ada turun tidak? Walaupun dia mau panen, sudah paling turun paling 500 perak, 14.500 sekarang kan. Kalau panen biasanya jatuh di angka 7.000-8.000. Nah, di gilingan. Tapi sampai sekarang sudah ada. Ini nyari jam masa atau jadi nggak tahu. Nah, sekarang sudah 14.000 sayang. Dan dia kalau panen nanti paling cuma 12-13.000. Pasti cuma berkisar begitu. Nah, coba dalam 3 kilo padi beras itu bisa beli 1 kilo bawang merah, iya tuh, yang bisa dikonsumsi 1 bulan kalau orang berhemat sekali, bisa konsumsi 1 bulan. Nah, kalau di kabupaten lain yang memang dorang sulah layak pangan sekali, contoh kayak Kerawang, kalau mulai ini kan sayuran ya. Nah, kayak Kerawang atau contoh kan memang sana benar-benar beras apa semua itu ini dari Kerawang. Di apa namanya? Makassar
sudah bisa dalam 1 hektar sawah bisa menghasilkan 12 ton sampai 15 ton. 4 orang 1 hektar kadang cuma 2 sampai 3 ton. Iya. Nah, kenapa tidak push di situ DP apa semua? Jangan dulu. Hanya memang itu yang kayak yang mereda resahkan hari ini, yang kayak apa yang coba orang di daerah ini memprioritaskan di industri pertanian. Memang ada semacam latar-lataran sebenarnya kalau yang kita lihat pada di sini. Kayak ada problem hari ini yang memang lagi yang terjadi. Bukan problem itu yang akan orang tuntaskan, melainkan orang cari hal yang baru untuk orang bikin. Kayak misalnya kayak mereda bilang tadi, infrastruktur itu penting. Tapi pertanian juga penting. Kayak sekarang, betul jalan-jalan Kobong itu dia sampai di hulu jalan Kobong untuk infrastruktur. Tapi lahannya sekarang digarapnya. Kalau orang masuk ke dalam, lahan kosong. Dan itu beberapa kali kita berkuda dengan om-om tua-tua dorong ke alasan kenapa hari ini dorong lebih banyak naik ke gunung. Karena satu, ternyata biaya bertani itu untuk tanam padi itu memang tinggi. Mulai dari beda dengan jagung. Nah, ya menurut kita, ya sebenarnya masalah paling besar itu ada di pertanian dan khususnya untuk petani di sini ini, karena kalau mayoritas petani di sawah, sebenarnya itu kan kayak mereka bilang tadi itu yang mesti dipush, cari solusi, bukan orang menawarkan hal yang di luar itu. Jadi ada masalah selesaikan, bukan cari masalah, cari hal yang baru yang ditawarkan. Tapi akhirnya belum tentu tidak akan bermasalah juga. Karena petani sawah itu belum tentu dia bisa sukses di petani. Apa namanya bawang itu dua hal yang berbeda. Orang mesti belajar lagi dan lain-lain. DP agak panjang. Makanya kita di poin itu kita penting garis bawahi kayaknya memang hari ini itu jadi masalah sentral bagi orang hari ini. Dan harus dipikirkan bersama. Ini beberapa periode mungkin berikut Madani juga kalau insya Allah dapat berikan kebijakan oleh masyarakat. Saya pikir ini penting juga untuk kawal bersama, Mbak. Iya, siap. Di ruang-ruang yang memang diharapkan oleh masyarakat itu memang betul-betul dibicarakan secara serius, apalagi urus pertanian. Karena orang di Bolamong Utara ini, secara geografi memang orang pakai kekuatan itu di situ. Satu di pertanian dan kelautan, karena orang punya daratan yang luas, lautan juga orang punya. Mohon maaf, tanpa merendahkan tropi daerah tetangga, kayak Kota Mebagu misalnya, dorong laut tidak ada. Betul. Tapi dorong kenapa bisa lebih maju dari orang? Kan orang bisa berpikir begitu. Orang punya 2 instrumen ini yang bisa orang kelola sumber daya alamnya, seharusnya orang bisa lebih kan begitu ketimbang teman-teman yang ada di daerah lain yang orang hanya punya 1 instrumen kira-kira sumber daya alamnya. Nah, ini Mada, orang mau berakhir dengan beberapa apa? Mada mau bilang apa nih Pak Mada konstituen kalau orang mau? Kalau bagi Mada kok itu komposisi ya toh tetap ini bumbu-bumbu itu harus ada. Bumbu-bumbu. Nah, jadi gini, itu buat Mada konstituen nih, mau yang militan ataupun yang belum atau yang masih setengah hati deh, semua kamari-kamari ya. Gitu. Jadi bagi Mada, bagi saya ya, ini sebelah bagi saya memang tidak yang sudah ini tadi tidak menampik bahwa seorang pekerja masih belum maksimal. Jadi kalaupun masih diberi kepercayaan, insya Allah ke depan tetap orang akan memperbaiki ini ya. Karena kalau mau bilang sempurna, sudah jelas tidak sempurna gitu. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Nah, kalaupun ada yang isu ya yang mungkin simpang siur lah ya, negatif ya bagi Mada, ini bentuk dari sistem demokrasi yang mau ke arah yang lebih baik ya. Orang ya minimal jangan mau ikono katu yang begitu ya toh. Cukup orang dengan orang ini masing-masing, orang kemampuan diri masing-masing itu yang orang mesti kasih tingkatkan, dan berharap sebenarnya masyarakat mau lebih cerdas untuk bisa memilih.
Di tanggal berapa ini? Nah, tanggal 14 Februari Ya. 2024, jangan lupa Hanura nomor partai nomor 10, nomor Oke. urut 1. Nama-nama. Saudara Koro. Itu dia teman-teman tadi dari mana ada terang obrolan. Semoga dari terang obrolan tadi ada banyak-banyak hal yang mungkin teman-teman bisa jadi semacam pertimbangan. Karena orang bikin konten ini juga selain ya orang paling poin penting adalah pendidikan politik. Iya. Karena orang keresahan sebenarnya beberapa ke orang tongkrongan, orang butuh di Bola Mondu Utara harus orang pembicaraan soal politik itu harus naik satu level. Ya. Dari hanya orang bicara di meja kopi hanya orang lihat orang harus mesti belajar nih Ya. menggunakan digital biar satu Bolmood ini bisa tahu apa nih hal yang lagi hangat dibicarakan oleh wakil rakyat hari ini. Yang Bukan apa? cuma karena tren loh, bukan Iya. cuma karena Bukan tren, karena karena itu. memang makin kesana kan makin canggih. Makanya Orang orang juga mesti bisa menyesuaikan. harus naik satu tahap nih orang betul. dialektika di ruang publik. Nah kalau orang dulu ini alay bikin video. Mohon maaf, kalau orang mau berkaca lebih ke atas kayak di cara berdemokrasi di Jakarta apalagi sama itu by konten yang nyana konten tapi tinggal bro orangnya kanal dan di gagasan nyana sampai ke masyarakat. Madam sering sekali tuh Deddy Corbuzier, podcastnya si Mary Turiana, itu kan semua ada podcast. Makanya kita ini dengan beberapa teman-teman. Sekarang ini orang memang lagi ada jahit jejaring komunitas di di kreatif, di industri kreatif. Orang lagi jahit itu di beberapa, makanya orang lagi berusaha nih untuk menjalin semua komunikasi dengan caleg, dengan anggota dewan, dengan fotografer, dengan teman-teman yang punya semacam satu visi untuk supaya Bolmood ini mau lebih bagus. Kita ada yang materi stand up yang kita bilang begini. Kita ini mangiri setelah kita kan ketemu di Manado. Kita jaga mangiri dengan teman-teman yang dari Boltim, dari Kota Mobagu. Yang dorang kalau ke Manado enak dan dorong tanya. Bro dari mana? Dari Boltim. Oh, yang Novia Bahmi ke kampung kan? Iya. Dia basa-basi ada yang dorong kenal begitu. Dari mana? Dari kota. Oh, yang Braga Tampa kan? Oh iya. Kita dong tanya, Rit, dari mana? Dari Bolmood. Di mana itu? Orang di sini mau cuma satu nama, satu komunitas. Tidak juga. DPF sistem nggak tumbuh. Nah kita keresahan itu yang kita bawa kemari. Ayo orang mesti mulai nih dari bawah dan biar ini kayaknya hari ini bertarung diskusi dengan Mbak Dada bukan cuma sebatas bercerita politik tapi bisa biar kedengaran juga. Mbak Dada bisa bercerita juga nih mereka teman-teman di lintas sahabat bisa saling support gitu. Nah terakhir nih Mbak Dada. Mbak Dada mau rekomendasi siapa nih kira-kira di H-11 orang boleh mau kontak untuk sama-sama orang tanya-tanya kayak Mbak Dada. 1, 2, 3 nama siapa yang Mbak Dada mau rekomendasi? Mau rekomendasi? Boleh di internal partai sendiri atau dari luar? Jangan, kalau internal partai sendiri nanti nepotisme nih. Yes, Iya, jangan. Siapa nih? Berarti di luar? Di luar dari itu bisa siapa ya? Ini bisa strategi untuk mengalahkan atau strategi apa? Pokoknya cuma nama ini. Bisa ke Sri Umahani, coba. Oke. Dari gender dari gender ya. Madam lebih cenderung ke gender dong. Gitu. Kemudian satu lagi dari Demokrasi Yun Alomia. Oke, Kak Yuyun. Halo Kak Yuyun, Sri, siap-siap ya. Nah terus siapa lagi ya? Yang dari caleg sangkup ya. Kalau dari caleg sangkup, nggak usah lah. Kalau ini coba incumbent deh. Boleh dong. Karena ya, ayo dong, seru. Iya toh. Indah, mainan kan cuma di TV kan, dekat lah. Dekat, itu ya incumbent 1, kemudian pendatang baru 2 cukup. Jadi 3 itu adalah suara-suara perempuan nih, menarik nih. Kalau orang kontak dan direspon baik, orang bisa dengar ada hal-hal baru dan mungkin kayak Ibu Akrida juga bisa sharing nih. Iya. Apalagi pasti banyak serangan dari luar juga ya. Kalau Ibu Indah kan cukup senior, saya pikir lebih pasti banyak yang Oni juga bisa dapat dari Ibu Akrida. Ya. Yang terakhir, orang mau tanya nih, Pak. Kan orang nama konten ini mau jadi show. Nah, kalau kita bilang mau jadi show, mau ada tinggal jawab, no? Kak, mau jadi show
Tinggal nanti kita tanya, mau jadi so baru jawab. Oke, teman-teman sampai di sini dulu kita rompe obrolan dengan Ibu Saudara Koro atau kita sahabat dengan Mada. Nanti orang baku dapat ulang dengan nama-nama tadi barangkali Mada so rekomendasi. Terakhir mau jadi so? Pasti dong.